bersama saya Puji Lestari. Dalam video kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan membahas tentang analisis portofolio dengan menggunakan single index model. Sebenarnya analisis portofolio itu ada 3. Yang pertama itu ada single index model atau SIM. Yang kedua ada capital asset pricing model atau CAPM. Yang ketiga itu ada arbitrage pricing theory atau APT. Salah. Langsung saja yuk kita simak penjelasan teman-teman kelompok 1. Apa sih single index model itu serta penjelasan lebih dalamnya. Yuk kita simak. Portofolio dengan single index model adalah proses menyederhanakan penilaian investasi untuk menentukan portofolio optimal. Model ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan melakukan penyederhanaan perhitungan model Markowitz dan menyediakan parameter input untuk perhitungan Markowitz. Pembentukan portofolio dengan menggunakan single index model dapat dilakukan dengan menyeleksi saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal, yaitu dengan membandingkan akses return to beta atau IRB dengan cut-off point sebagai batasannya. IRB merupakan rasio antara akses return atau selisih antara expected returns dengan return aktiva bebas risiko. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai analisis portofolio dengan single index model. Yang pertama, konsep model ini didasarkan pada pemikiran bahwa tingkat keuntungan suatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat keuntungan pasar. Yang kedua, parameter input. Model ini menyediakan parameter input untuk perhitungan Markowitz. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Portofolio optimal terbentuk dengan menyeleksi saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang keempat, evaluasi kinerja portofolio. Indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar dari return harapan. Selanjutnya itu model indeks tunggal dan komponen returnnya. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus, dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya juga benar, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Dengan dasar ini, return suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat ditulis sebagai hubungan RI sama dengan AI ditambah beta I dikali RM. Parameter AI menunjukkan komponen tingkat keuntungan yang tidak terpengaruh oleh perubahan indeks pasar. Parameter ini bisa dipecahkan menjadi 2, yaitu AI atau alfa yang menunjukkan nilai pengharapan dari AI dan EI yang menunjukkan elemen acak dari AI. Dengan demikian, maka AI sama dengan AI ditambah EI. Substitusikan persamaan di atas ke dalam rumus sebelumnya, maka didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut. RI sama dengan I tambah BI titik RM tambah EI. Selanjutnya notasi RI return sekuritas ke I nilai ekspektasikan dari return sekuritas ke yang independen terhadap kinerja pasar. Selanjutnya BI beta yang merupakan koefisienan yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM. Selanjutnya RM tingkat return dari indeks pasar juga merupakan suatu variabel acak. Selanjutnya EI kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai
ekspektasi sama dengan 0. Selanjutnya ada analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal yang dimana menganalisis portofolio ini menyangkut perhitungan return ekspektasian portofolio dan risiko portofolio. Return expectation dari suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return expectation portofolio menjadi (RP sama dengan sigma I sama dengan 1N WI dikali (RI) dengan mensubstitusikan (RI) menggunakan nilai persamaan return expectation portofolio menjadi (RP sama dengan sigma I sama dengan sigma I sama dengan 1N WI dikali II ditambah beta I dikali RF. Selanjutnya, resiko portofolio. Varian dari suatu sekuritas yang dihitung berdasarkan model indeks tunggal telah teruraikan dan dapat dilihat di persamaannya. Varian dari sekuritas ini adalah alfa I2 sama dengan beta I2 dikali alfa M2 ditambah alfa EI2. Konsep perhitungannya didasarkan pada model perhitungan, yaitu dengan cara menentukan ranking atau urutan saham-saham yang memiliki IRB tertinggi ke IRB yang lebih rendah. Saham-saham yang mempunyai expect return to beta atau IRB sama dengan atau lebih besar dari cut-off point merupakan kandidat dalam pembentukan portofolio optimal. Selanjutnya yaitu prosedur penyusunan portofolio dengan single index model, terdiri dari 3 tahap. Pertama, memberi peringkat saham menggunakan akses return to beta atau IRB. Saham dengan IRB positif terbesar merupakan saham yang peringkatnya paling tinggi dan sebaliknya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai cut-off rate. Cut-off rate merupakan suatu titik pembatas yang akan menentukan berapa kali nilai IRB yang dikatakan tinggi, sehingga IRB tersebut dan yang berada di atasnya akan terpilih dalam portofolio. IRB yang berada di bawah cut-off rate akan dikeluarkan. Yang ketiga, menentukan proporsi optimal. Langkah terakhir dalam menentukan proporsi optimal, yaitu proporsi masing-masing saham terpilih sebagai alokasi dana yang akan memberikan portofolio optimal. Selanjutnya adalah tahapan dalam analisis single index model atau SIM. Secara singkat adalah yang pertama menghitung aktual return dan expected return dari saham dan market. Yang kedua mengurutkan saham berdasarkan nilai ERB terbesar ke terkecil. Yang ketiga menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing saham. Yang keempat menentukan cut-off point C. Yang kelima menentukan sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal. Yang keenam menghitung proporsi dana masing-masing saham. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari single index model atau SIM. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, kesederhanaan model ini mengurangi kerumitan analisis dengan hanya menggunakan satu faktor utama, yaitu return pasar. Yang kedua, efisiensi dalam perhitungan dengan mengurangi jumlah kovarian yang harus dihitung. SIM menjadi lebih efisien dibandingkan model yang lebih kompleks seperti Markowitz. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Model ini cocok untuk analisis praktis, terutama bagi kelompok yang perlu menyusun portofolio secara efisien. Yang keempat, mengidentifikasi risiko sistematis dan spesifik. SIM membedakan antara risiko pasar sistematis dan risiko unik perusahaan spesifik, membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Kekurangan yang pertama itu ada asumsi sederhana, mengasumsikan hanya satu faktor, return pasar, sebagai penentu return saham dapat terlalu sederhana dan mengabaikan faktor lain seperti tingkat suku bunga, inflasi, atau sektor ekonomi tertentu. Yang kedua itu tidak dapat menangkap diversifikasi lanjutan. Karena hanya bergantung pada satu indeks, model ini kurang optimal untuk portofolio yang sangat terdiversifikasi.
Yang ketiga, ketergantungan pada data historis parameter seperti beta dan alfa dihitung berdasarkan data historis, sehingga hasilnya bisa kurang akurat untuk prediksi masa depan. Yang keempat, mengabaikan interaksi antar saham. Model ini tidak mempertimbangkan hubungan langsung antar saham dalam portofolio yang bisa menjadi signifikan. Kesimpulannya adalah single index model atau disingkat dengan SIM adalah metode sederhana untuk menganalisis portofolio investasi dengan menghubungkan return suatu saham dengan return pasar. Model ini mengasumsikan bahwa return setiap aset dipengaruhi oleh faktor tunggal, yaitu return pasar yang diwakili oleh indeks pasar seperti indeks harga saham gabungan. Single index model merupakan pendekatan yang efisien untuk menganalisis portofolio dengan mempertimbangkan hubungan antara aset dan pasar. Model ini cocok untuk investor yang akan menyusun portofolio optimal secara sederhana, meskipun kurang fleksibel dalam mengakomodasikan faktor-faktor eksternal selain pasar.